Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduhu utawi pira-pira fardun tayammum iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijini arba'ah iku an-niyatu niyat. Wa fi ba'din nusakhilan iku tetep ing dalam setengah pira-pira tulodo atau redaksi arba'u khisalin utawi dawuh arba'u khisal. Maknane papat pira-pira perkara atau tingkah. Niyatul fardi nyatane niat fardu. Fardhu tayammum ada 4. Satu adalah niat. Niat di sini adalah niat agar diperbolehkan sholat. Jadi niat tayammum tok dak sah. Niat ngilangi hadas yo gak sah. Jadi ya apa niate? Jadi contoh seperti niat tayamum agar boleh melakukan sholat fardu, itu sudah niat tertinggi. Sebenarnya niat tayamum itu ada 3 tingkatan. Ada tingkat tertinggi, ada tingkat kedua, ada tingkat ketiga. Maratibun niyah salasa. Jadi tingkatan niat tayamum ada 3. Pertama, niat agar boleh melakukan sholat fardu. Semacam nawaitu tayammuma li fardhi sholati. Ini di dalam diterangkan, la takfi niyatut tayammum ma lam yakul akibaha lis sholati wa illa sahha. Jadi niat tayammum tok tak cukup kecuali setelah niat tayammum ditambah untuk melakukan sholat fardu. Niat yang paling tinggi adalah niat tayamum agar boleh melakukan sholat fardu. Kemudian yang kedua, nawaitu tayammuma linaflis sholati. Masalah niat tayamum agar boleh melakukan sholat sunat. Dan semisalnya alias sunat-sunat yang lain, semacam sunat tawaf, semacam sholat jenazah. Niat yang ketiga adalah nawaitu tayammuma li qiraatil Qur'an. Masalan, niat tayammum agar boleh membaca Quran. Dari tingkatan niat tersebut, niat yang paling tinggi adalah niat tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat fardu. Kalau sudah niat yang pertama ini yang dipakai, maka yang lain juga boleh dilakukan. Jadi kalau sudah niat tayamum supaya boleh melakukan sholat fardu, berarti juga diperbolehkan melakukan sholat sunat, juga diperbolehkan sholat jenazah, juga diperbolehkan membaca Quran dan lain-lain, karena sudah menggunakan niat yang paling tinggi. Jadi kalau niat yang kedua yang dipakai, niat tayamum agar boleh melakukan sholat sunat, maka tayamumnya tidak bisa dipakai untuk melakukan sholat fardu. Kalau niat yang ketiga yang dipakai, niat tayamum agar boleh membaca Quran, agar boleh kumpul dengan istri, umpama. Niat semacam ini tidak boleh melakukan sholat sunat dan juga tidak boleh melakukan sholat fardu. Jadi kalau niat tayamum, pakailah niat yang paling tinggi sehingga yang di bawahnya ini boleh semua.
Jadi kalau sudah niat tayamum agar boleh melakukan sholat fardu, maka yang lain ikut semua, ikut boleh. Sholat sunat boleh, sholat jenazah boleh, kemudian baca Quran boleh, kemudian untuk berkumpul dengan istri juga boleh. Paham ya? Jadi tingkatan niat ada 3. 1, niat melakukan niat tayamum agar diperbolehkan sholat fardu. Kalau tanpa mengucapkan fardu, maka nanti larinya kepada sunat. Niat tayamum agar boleh melakukan sholat, begitu aja niatnya, maka tidak bisa melakukan sholat fardu, hanya diperkenankan melakukan sholat sunat dan juga sunat-sunat yang lain. Jadi perlu diingat, niat tayamum ada 3 tingkatan. Kalau sudah melakukan niat dengan tingkat yang tertinggi, yaitu niat tayamum agar boleh melakukan sholat fardu, maka yang di bawahnya semacam sholat sunat, baca Quran dan lain-lainnya ikut boleh dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ini di dalam kitab Kifayatul Akhir juga dijelaskan. Saya lanjut. Fa inna wa muqallamun niyyat sapa sahes keliru. Fa inna wa muqallamun niyyat sapa al mutayammim wong kang tayamum al fardhu ing fardu. Maksudnya ing amrih wenangi fardu. Wan naflalan amrih wenangi sunat. Istabahahuma mungko kena ngalap kawenangan sapa sakhas ing fardhu wan nafl. Mungko kena ngalap kawenangan sapa sakhas ing fardhu wan nafl. Awil fardhu utawa niat ing amrih wenangi fardu, utawa niat ing amri wenangi fardu fakot mongko belakani fardu. Istabaha mongko kena ngalap kawenangan sapa sahes. Mongko kena ngalap kawenangan sapa sahes mahu sartani fardu an-nafla ing salat sunat. Wa salatal janazati lan ing salat janazah. Aidon kelawan maneh. Awin nafla utawa niat ing amrih wenangi sunat fakot mongko belakani nafel lam yastabih mongko ora kena ngalap kawenangan sapa sahes. Mongko ora kena ngalap kawenangan sapa sahes mahu sertani nafel al fardhu ing salat fardu. Wa kadzalan kelawan koyok mengkono-mengkono lam yastabih launawa lamun niat sapa sahes as-sholata ing salat. Kada ini maf'ul mutlak, amilnya di belakang. Nawa ini sudah amilnya. Jadi amilnya muakhir. Kalau ada orang tayamum niatnya agar diperbolehkan fardu dan sunat, dijelaskan begitu. Saya niat tayamum agar boleh melakukan fardu dan sunat. Ya, maka istabahahuma, maka diperkenankan melakukan sholat fardu dan sunat sesuai karo tuntutan niat tersebut. Awil fardu fakot istabahamahun naflah wa sholatal janazah aidon. Kalau niatnya itu niat fardu, niat tayamum agar boleh melakukan fardu, maka dia diperkenankan di samping melakukan sholat fardu juga diperbolehkan melakukan sholat sunat, bahkan juga boleh melakukan sholat jenazah. Sebab sholat jenazah itu tingkatannya sama dengan sholat sunat. Awin nafla fakot lam yastabih ma'hul fardhu. Uto niat sunat toh, saya niat tayamum agar boleh melakukan sholat sunat, maka dia tidak diperkenankan melakukan sholat fardu. Demikian halnya wa kadza launa was sholah.
Tidak boleh melakukan sholat fardu apabila niatnya hanya dengan kata-kata sholat saja. Maka kalau tanpa menyebut fardu, maka yang diperkenankan hanya sholat sunat saja. Sholat fardu tidak bisa. Wajibulan wajib apa korno niyatit tayamumi barengaken niat tayamum binakli turabi kelawan mindah lebu lil wajhi dipindah lil wajhi marang wajah wal yadaini lan tangan loro wastidamatu hadi niyati lan ngelanggengaken ikilah niat lan ngelanggengaken ikilah niat ila mashi marang ila masisain tumeka marang ngusap suwiji-wiji tumeka marang ngusap suwiji-wiji minal wajhi kang saking wajah minal wajhi kang saking wajah ini menjadi naat, menjadi sifat. Naat sifat sama saja karena itu beda istilah antara Basra dan Kufah. Ini minal wajhi jar majrur jatuh setelah nakirah murni, hukumnya menjadi naat sama seperti halnya jumlah. Ya apa saya itu? Saya itu apa? Wa hukmu dzaini ba'da halaini ma'a ka hukmi jumlatin ala ma sumi'a. Jadi jar majrur atau dhorof itu sama seperti halnya jumlah qabariyah. Kalau jatuh setelah nakirah murni maka menjadi naat. Kalau jatuh setelah ma'rifat murni maka menjadi hal. Wa'lam bi annal jumlatal khabariyah min ba'di nukrin khalisin wasfiyah. Terus wa ba'da urfin khalisin halan duro kala tasir tatlubu asbatal miro. Ya, sama seperti halnya jumlah khabariyah adalah jar majrur atau dorof. Apabila jatuh setelah nakirah murni maka hukumnya menjadi naat atau sifat. Kalau jatuh setelah ma'rifat murni maka menjadi hal. Itu sampan tengeri karena itu sangat berlaku jar majrur atau jumlah khabariyah tersebut. Wajib niat tayamum disertakan pada saat memindah debu pada wajah dan kedua tangan, dan niatnya diabadikan sampai mengusap sebagian daripada wajah. Saya ulang, niat tayamum ini beda dengan wudu. Kalau wudu boleh, niatnya itu wajib, maksud saya wajib dilakukan pada saat air menyentuh wajah. Ketika wajah sudah tersentuh air baru niat. Kalau tayamum tidak. Tayamum itu niatnya disertakan pada saat pemindahan debu. Pada saat mindah ya, tangan diletakkan pada debu. Pada saat memindah ini baru niat dimulai. Niat tayamum agar diperbolehkan sholat fardu. Ini niatnya seperti itu. Jadi sebelum tangan yang telah menyentuh debu ini sebelum nempel ke wajah, sampean sudah melakukan niat tayamum agar diperbolehkan sholat fardu. Dan niat ini tidak putus. Jadi sebelum nempel ke wajah, sebelum menyentuh ke wajah, niat sudah ada dan berlanjut tidak putus sampai debu yang ada di tangan ini menyentuh wajah. Paham ya? Ini bedanya dengan wudu. Jadi kalau dalam bab tayamum niatnya harus dilakukan sebelum tangan menyentuh wajah dan niatnya harus bersambung sampai pada saat ngusap wajah. Paham ya? Walau ahdasan lamun hadas sopol mutayammim ba'da nakli turab ing dalam sausi mindah debu
lam yamsah mongko ora kena ngusap sapa mutayammim bidzalika turabi kelawan mengkuno lebu bal yang kulu balik pindao sapa mutayammim pindao ghairahu ing liyani dalika turab. Kalau mutayammim, orang yang bertayamum itu hadas setelah mindah debu, kemudian hadas, ya. Jadi setelah memindah debu kemudian terjadi hadas, maka debu tersebut tidak bisa dilanjut diusapkan ke wajah, akan tetapi pindah mengambil debu lain, mengambil debu lagi, bukan debu yang pada saat diambil pertama kemudian hadas itu. Jadi ketika mengambil debu kemudian pada saat mindah kok ternyata hadas duluan, maka debu tersebut tidak bisa diusapkan pada wajah, akan tapi pindah mengambil debu yang lain, bukan debu yang nempel pada tapak tangan yang pada saat itu terjadi hadas. Wasani utawi kang nomor loro wasali sulan kang nomor telu iku masul wajhi ngusap wajah wa masul yadaini lan ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini sartani sikut loro wa fi ba'di nusakhil matni lan iku tetep ing dalem sebagiane pira-pira redaksi ini kitab matan kitab dasar ilal mirfaqaini utawi dawuh ilal mirfaqaini wa yakunu lan ono apa mashuhuma ngusap yadaini apa mashuhuma ngusap yadaini iku bidur batani kelawan rong pukulan. Keliru ya, kaulan wa yakunu lan ono apa mashuhuma ngusap wajah lan yadaini iku bidur batani kelawan rong pukulan kelawan rong pindahan asli. Sebab tidak harus mukul. Kenapa kok pakai dorbadaini ini? Karena tabarrukan bilafdil hadis. Bab hadisnya menggunakan bahasa dorbin. Walau wadoa lan lamun nyileh sopo mutayammim yadahu ing tangani mutayammim ala turabin ing atase lebu naimin kang alus fa'alika moko kantil apa turab moko kantil apa turab biha kelawan yadahu keliru fa'alika moko kantil biha kelawan yadahu apa turabun lebu min ghairi dorbin saking tanpa mukul kafa muka cukup apa wad'u ini fardunya tayamum yang kedua dan yang ketiga adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Di sebagian kitab menggunakan bahasa ilal mirfaqaini bukan ma'al mirfaqaini. Dan mengusapnya harus 2 kali ambilan. Pertama ngambil untuk wajah, yang kedua untuk tangan. Kemudian apakah mukul ini harus atau menjadi syarat? Karena bahasanya dorbin, tidak. Yang dimaksud adalah mindahnya. Karena kata-kata dorbin di sini Kiai Musonib hanya tabarrukan kepada lafadznya hadis. Seandainya tangannya diletakkan pada debu kemudian dipindah ke wajah, ini sudah cukup. Prakteknya semacam ini ya, sampean lihat prakteknya. Jadi pertama ngambil untuk wajah, niat tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat fardu. Bedanya dengan wudu,
Kalau tayamum tidak perlu, bahkan tidak sunat sampai ke tumbuhnya rambut. Kalau wudhu kan harus mengenai rambut kepala sebagiannya. Kalau dalam tayamum tidak harus mengena pada rambutnya. Dipas tuh tidak apa-apa ya. Jadi dipepet nonang rambut kepala, tidak harus kena. Kalau dalam wudhu kan harus mengenai sebagian rambut kepala. Dalam tayamum tidak. Walaupun sama-sama rata, tapi tidak sampai ke rambut kepala. Niat tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat fardu. Ya, semacam ini. Bisa saya ulang, prakteknya adalah nawaitu tayammuma li fardhi sholati. Saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat fardu. Ini diusap ya. Ngambil lagi untuk tangan ini. Pengambilan kedua nggak butuh niat lagi ya, karena sudah ada niat tadinya. Terus caranya seperti ini. Ya. Jadi punggung tapak tangan kanan diletakkan di tapak tangan kiri, agak ke dalam sedikit, karena supaya ujungnya terusap oleh debu. Terus kemudian digeret begini, terus sampai siku lebih sedikit, baru diputar lewat dalam seperti ini. Nah, kemudian jempolan kiri numpang di atas jempolan kanan. Yes. Di sini kan masih ada debu belum terpakai. Gak usah ngambil lagi, langsung punggung tapak tangan kiri ditaruh di atas tapak tangan kanan, agak ke dalam supaya ujungnya terusap. Kemudian digeret, terus sampai ke siku lebih sedikit, kemudian putar ke dalam. Jempolan kanan kemudian menempel ke jempolan kiri, diusap-usap begini. Sudah selesai. Paham ya? Bun. Warabi utaikan nomor papan iku tartib. Fayajib mongko wajib apa taqdimu mashil wajhi, ngusap wajah. Ala mashil yadaini ngareaken ing atase ngusap tangan loro. Ngareake ngatasi ngusap tangan loro sawa uniku padha uga. Tayamum sapa sakes. Tayamama utawi oleh tayamum sapa sakes an hadasin saking hadas asghara kang cilik au akbaru to kang gede. Jadi fardunya tayamum yang keempat adalah harus tertib. Pertama harus mengusap wajah dulu, kemudian mengusap kedua tangan. Walau tarokan lamun ninggal sapa mutayammim at-tartiba ing tertib lam yasiha mongko rasa. Lam yasiha boleh, lam yasihi boleh. Lam yasihi adalah li anna sakin idza hurrika bil kasri. Ono huruf mati ketika hendak diharkati harkatilah pakai kasroh. Kalau lam yasiha karena alasan harkat fakta itu ringan. Wa amma akhdut turabi anapun utawi ngalap lebu lil wajhi krono wajah wal yadaini lan tangan loro iku fala istaratu mongko ora den syarataken fihi ing dalam akhdu apa tartibun tartib. Dadi lek ana wong tayamum kok dadak tartib wajah malah dikarekno, sing diusap tangan dhisik kemudian wajah, maka tidak sah tayamumnya. Adapun pengambilan tidak harus urut, ngambil untuk wajah dulu kemudian mengambil untuk tangan. Hal semacam itu tidak disyaratkan. Boleh mengambil sekaligus, sepisan ngambil debu kemudian tangan kanan dipakai untuk wajah, kemudian tangan kiri dipakai untuk mengusap tangan kanan. Itu boleh semacam itu. Jadi boleh satu kali ambilan
Kemudian tangan kanan diusapkan pada wajah, tangan kiri diusapkan pada tangan kanannya. Ini sah walaupun pengambilannya secara bersama.